Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari virus COVID-19 yang sedang melanda bumi kita. Dan gak lupa aku ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan saat keluar rumah ya, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Semoga dengan begitu, pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bebas beraktivitas kembali tanpa menggunakan masker. Oh iya, perkenalkan nama aku Zahra Syafira, mahasiswi semester 5 dari program studi biologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syukriya MSc selaku dosen pengampu pada mata kuliah perkembangan hewan. Sesuai dengan mata kuliah tersebut, hari ini aku mau jelasin tentang regenerasi pada hewan. Apa sih itu regenerasi? Regenerasi adalah memperbaiki bagian tubuh yang rusak atau lepas kembali seperti semula. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar teman-teman semua bisa menambah pengetahuannya. Terima kasih! Hewan mempunyai kemampuan hidup yang bervariasi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu contoh adalah regenerasi dari organ. Regenerasi organ dapat diartikan sebagai kemampuan tubuh suatu organisme untuk menggantikan bagian tubuh yang rusak, baik yang disengaja maupun tidak disengaja atau karena kecelakaan, dengan bagian tubuh yang baru dengan bentuk yang sama persis dengan organ yang sebelumnya. Hewan-hewan yang termasuk dalam subfilum vertebrata mempunyai daya regenerasi yang paling rendah dibandingkan dengan daya regenerasi pada hewan-hewan yang termasuk ke dalam invertebrata. Kemampuan regenerasi pada berbagai organisme tidaklah sama. Ada yang tinggi dan ada juga yang rendah. Definisi regenerasi untuk hewan invertebrata adalah perbaikan secara lengkap sampai berfungsi dari berbagai bagian tubuh organisme tersebut. Pada hewan-hewan tertentu, bagian tubuh yang disayat, dibuang, atau hilang dapat diperbaiki dengan sempurna melalui proses regenerasi ini. Dalam hal ini juga, tampak bahwa kemampuan tubuh dan diferensiasi tidak terbatas pada embrio saja, tetapi dapat sampai dewasa bahkan seumur hidup organisme tersebut. Sekarang kita masuk pada bagian pengertian dari regenerasi. Regenerasi adalah suatu proses dari memperbaiki bagian tubuh yang rusak atau lepas dan kembali seperti semula. Daya regenerasi paling besar terjadi pada filum Echinodermata dan Platyhelminthes, yang dimana tiap potongan tubuh dapat tumbuh dan menjadi sebuah individu baru yang sempurna. Pada filum Annelida, kemampuan itu menurun. Kemampuannya itu tinggal sedikit dan terbatas pada bagian ujung anggota pada hewan amfibi dan juga hewan reptil. Pada hewan mamalia, hewan ini memiliki daya yang paling kecil, yang terbatas pada penyembuhan lukanya. Dan sepanjang hidup suatu organisme, beberapa bagian tubuhnya dapat rusak atau bahkan lenyap. Sebagian besar organisme, hingga derajat tertentu, mempunyai kemampuan untuk mengganti bagian-bagian yang rusak atau lenyap tersebut. Kemampuan regenerasi dari hewan yang berbeda dapat dibedakan. Hal ini tampak dengan adanya beberapa hubungan antara kompleksitas dengan kemampuan untuk beregenerasi. Misalnya, regenerasi pada manusia hanya terbatas pada perbaikan organ atau jaringan tertentu saja. Sedangkan kemampuan hewan untuk meregenerasi bagian-bagian yang hilang sangat bervariasi, seperti dari spesies ke spesies lainnya. Hewan-hewan seperti cacing tanah, udang, ikan, salamander, dan kadal tidak mempunyai daya regenerasi yang dapat meregenerasi seluruh organnya, melainkan hanya sebagian dari organ atau jaringan tersebut.
Sekarang kita masuk pada bagian regenerasi pada hewan. Yang pertama ada hewan planaria. Planaria merupakan hewan invertebrata termasuk ke dalam cacing pipih yang hidupnya bebas di alam. Umumnya hidup di air tawar, sungai, danau, ataupun di laut. Cacing ini merupakan anggota dari kelas Tubellaria. Planaria dapat dipelihara pada temperatur 68-72 derajat Celcius dengan tidak menurunkan suhunya, serta tidak menempatkan pada cahaya yang kuat. Dan sebaliknya, memelihara planaria dapat di tempat yang gelap. Planaria sensitif terhadap cahaya yang kuat, temperatur, dan pH. Jika kondisi lingkungan diubah, maka ukuran tubuh planaria menjadi kecil dari ukuran semulanya. Salah satu faktor abiotik atau suhu dapat mempengaruhi ukuran tubuh planaria, karena pada suhu tinggi, intensitas cahaya juga tinggi, sehingga planaria dalam beregenerasi atau bergerak perlu energi yang banyak. Maka dengan kondisi suhu yang tinggi ini, tubuh planaria akan mengecil dan menyusut. Suhu dalam proses beregenerasi sangat berpengaruh pada saat planaria menutup luka atau bagian tubuh yang rusak dalam neoblast. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang utama, di mana suhu memberikan efek yang berbeda-beda pada setiap organisme. Regenerasi adalah kemampuan memproduksi sel, jaringan, atau bagian tubuh yang rusak, hilang, atau juga mati. Planaria menunjukkan daya regenerasi yang kuat. Bila cacing tersebut mengalami luka, baik secara alami maupun secara buatan, maka bagian tubuh manapun yang mengalami kerusakan akan diganti dengan bagian tubuh yang baru. Individu cacing yang dipotong-potong akan menghasilkan cacing kecil yang utuh. Setiap potongan dapat tumbuh kembali atau beregenerasi menjadi individu-individu baru yang lengkap bagian-bagiannya seperti pada induknya. Pada planaria, telah diteliti bahwa sel-sel yang berasal dari parenkim atau berasal dari lapis benih mesoderm, selain menumbuhkan alat derivat, mesodermal atau otot dan parenkim, juga mampu menumbuhkan jaringan saraf dan saluran pencernaan, atau yang masing-masing berasal dari lapis benih ektoderm dan juga endoderm. Akhirnya, anggota badan yang diamputasi itu akan tumbuh membesar seperti semula dengan struktur anatomis dan histologi yang serupa dengan asalnya. Nah, untuk hewan yang kedua ada cicak. Cicak adalah sebagai salah satu contoh dari sekian banyak makhluk hidup yang mempunyai kemampuan dalam regenerasi organ. Cicak akan memutuskan ekornya bila merasa dirinya dalam keadaan bahaya atau menghadapi sebuah musuh. Ekor yang diputuskan tersebut akan digantikan kembali melalui proses regenerasi pembentukan organ. Nah, ini memerlukan waktu dalam proses pembentukannya. Cicak memiliki daya regenerasi yang terdapat pada ekornya. Ekor cicak memiliki bentuk yang panjang dan juga lunak. Ekor akan mengalami regenerasi bila ekor tersebut putus dalam usaha perlindungan diri dari predatornya. Regenerasi tersebut diikuti oleh suatu proses atau autotomi. Autotomi adalah proses adaptasi yang khusus membantu hewan melepaskan diri dari serangan musuh. Jadi, autotomi merupakan perwujudan dari mutilasi diri. Ekor yang putus tersebut dapat tumbuh kembali, tetapi tidak sama seperti semula. Nah, cicak kemudian meregenerasi ekor baru. Dan pada umumnya, cicak akan meregenerasi ekornya pada waktu yang senggang. Dalam stadium-stadium permulaan dari regenerasi, tidak ada sel-sel dewasa, sehingga tidak ada penghambatan dalam pembelahan sel. Ekor cicak yang dilepaskan sel epidermisnya akan menyebar menutupi permukaan luka
dan membentuk tudung epidermis apikal. Semua jaringan akan mengalami diferensiasi dan generasi yang membentuk sel kerucut yang disebut dengan blastema regenerasi. Sel blastema mengadakan rediferensiasi dan memperbaiki ekornya. Proses regenerasi ini secara mendasar tidak ada perusakan jaringan otot. Akibatnya tidak ada pelepasan dari sel-sel ototnya. Sumber utama sel-sel untuk bergenerasi adalah berasal dari ependima dan dari berbagai macam-macam jaringan ikat yang menyusun septum otot, dermis, jaringan lemak, perosteum, dan mungkin juga ada osteosit vertebrae. Contoh hewan yang terakhir adalah hewan amfibi. Proses-proses yang terlibat dalam regenerasi anggota tubuh Cristurus cristatus yang menjadi salah satu contoh dari hewan amfibi ini setelah diamputasi meliputi hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, periode penyembuhan luka. Tahap penyembuhan luka ini diawali dari tepi luka dengan penyebaran epidermis yang akan menutupi seluruh permukaan yang terluka. Penutupan luka selesai, sel-sel epidermis akan menghasilkan sel yang berlapis-lapis dan membentuk sebuah tudung berbentuk kerucut pada ujung anggota badan yang terluka. Struktur tersebut dikenal dengan apical epidermis cup. Waktu penyembuhan luka relatif cepat, namun tergantung juga pada ukuran hewan yang beregenerasi dan ukuran luka serta faktor-faktor eksternal seperti suhu. Pada salamander, proses penutupan luka setelah anggota badan diamputasi akan berlangsung kira-kira 1 atau 2 hari. Dan yang kedua, ada yang namanya periode penghancuran jaringan atau histolisis. Setelah proses penutupan luka, proses yang lain yang sangat penting dalam regenerasi adalah terjadinya dediferensiasi. Dediferensiasi jaringan-jaringan yang berdekatan dengan permukaan luka. Dediferensiasi akan didahului dengan histolisis jaringan-jaringan di dalam puntung secara besar-besaran. Jaringan yang telah didiferensiasi seperti otot, tulang rawan, tulang ikat, matriks interselulernya akan hancur dan melepaskan individu sel-sel mesenkim yang merupakan sel-sel awal dari jaringan yang telah berdiferensiasi tersebut. Yang ketiga, ada periode pembentukan blastema. Sel-sel mesenkim yang dilepaskan selama diferensiasi akan tertimbun di bawah epidermis. Sel-sel akan berproliferasi cepat dan menyebabkan epidermis menjadi semakin menonjol. Masa sel-sel mesenkim ini dinamakan blastema regenerasi. Dan yang keempat, ada diferensiasi dan morfogenesis. Jaringan pertama yang berdiferensiasi dari blastema adalah tulang rawan. Mula-mula muncul pada ujung tulang sejati dan terjadi penambahan secara progresif pada distal bagian ujungnya. Ketika konstruksi tulang menjadi sempurna, rangka yang telah beregenerasi berubah menjadi tulang sejati. Berikutnya, otot akan terbentuk di sekitar tulang rawan. Sedangkan pembuluh darah tidak jelas pada tahap konstruksi awal. Serabut saraf yang terpotong pada saat amputasi, segera aksonnya akan tumbuh ke daerah luka dan merekonstruksi pola-pola persarafan. Dan di bagian luar terjadi perubahan-perubahan bentuk puntung anggota yang semula menyerupai kerucut. Selanjutnya, memulai memipih dorsiventral pada bagian ujungnya. Bagian pipih menunjukkan tanda-tanda jari awal, yakni korpus dan tarsus rudimen, yang dinamakan plat kaki atau tangan. Selanjutnya, pola-pola pembentukan jari-jari yang progresif, di mana segera jari-jari sederhana itu muncul, terpisah satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya, anggota tubuh sempurna pun terbentuk
dan berfungsi secara normal kembali. Dalam melakukan regenerasi, banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu di antaranya yaitu enzimatis dalam tubuh. Semakin baik dan fertil kondisi enzim dalam tubuh makhluk hidup, maka akan semakin besar pula melakukan proses regenerasinya. Adapun beberapa tahapan dalam regenerasi anggota tubuh pada hewan yaitu yang pertama, luka akan tertutup oleh darah yang mengalir, lalu membeku membentuk skap yang bersifat sebagai pelindung. Yang kedua, sel epitel bergerak secara amoeboid, menyebar di bawah permukaan luka di bawah skap. Proses ini membutuhkan waktu selama 2 hari, di mana pada saat itu luka telah tertutup oleh kulit. Dan yang ketiga, ada diferensiasi sel-sel jaringan sekitar luka, sehingga menjadi lebih bersifat mudah dan pluripoten untuk membentuk berbagai jenis jaringan baru. Matriks tulang dan tulang rawan akan melarut, sel-selnya lepas tersebar di bawah epitel. Serat jaringan ikat juga berdisintegrasi dan semua sel-selnya akan mengalami diferensiasi. Sehingga dengan begitu dapat dibedakan antara sel tulang, tulang rawan, dan jaringan ikat. Setelah itu, sel-sel otot akan berdiferensiasi kembali, serat myobrevil hilang, intinya membesar, dan sitoplasma juga akan menyempit. Yang keempat, pembentukan kuncup regenerasi blastema pada permukaan bekas luka. Pada saat ini, skap mungkin sudah terlepas. Blastema berasal dari penimbunan sel-sel didiferensiasi atau sel-sel satelit pengembara yang ada dalam jaringan, terutama yang ada di dinding kapiler darah. Pada saatnya nanti, sel-sel pengembara akan berproliferasi membentuk blastema. Yang kelima, proliferasi sel-sel berdiferensiasi secara mitosis yang terjadi secara serentak dengan proses dediferensiasi dan memuncak pada waktu blastema mempunyai besar yang maksimal dan tidak membesar lagi. Yang terakhir, ada rediferensiasi sel-sel didiferensiasi serentak dengan berhentinya proliferasi sel-sel blastema tersebut. Sel-sel yang berasal dari parenkim dapat menumbuhkan alat derivat mesodermal, jaringan saraf, dan juga saluran pencernaan. Sehingga bagian yang dipotong tersebut akan tumbuh lagi dengan struktur anatomis dan histologi yang sempurna seperti dengan asalnya. Regenerasi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, 1. Temperatur, di mana peningkatan temperatur sampai di titik tertentu maka akan meningkatkan proses regenerasinya. Kedua, makanan. Tingkat regenerasi akan semakin cepat jika memperhatikan aspek makanannya. Makanan yang cukup dapat membantu mempercepat proses regenerasi. Yang ketiga, sistem saraf. Sel-sel yang membentuk regenerasi baru berasal dari sel sekitar luka. Hal ini dapat dibuktikan dengan radiasi seluruh bagian tubuh, terkecuali dengan bagian yang terpotong. Maka, terjadilah regenerasi dan faktor yang menentukan macam organ yang diregenerasikan. Lalu, ada pula faktor-faktor yang dapat menghambat daya regenerasi sebagai berikut ini. Yang pertama, pemasukan nutrisi esensial atau EEI yang rendah karena pemanasan suhu yang tinggi sekitar 90 derajat. Yang kedua, adanya pemasukan toksin yang tinggi yang bisa merusak sel. Sumber-sumber toksin ini antara lain bagian eksternal dan juga internal. Sedangkan bagian eksternalnya yaitu zat aktitif, yaitu perasa, pewarna, pengawet, pengembang, dan juga pengenyal. Yaitu ada juga polusi udara, air, pestisida, kaporit, dan juga obat-obatan. Dan bagian internalnya yaitu ada kerak dan pembusukan yang tinggi di usus besar.
Dan faktor yang ketiga adalah stres atau ketegangan mental yang bisa menimbulkan kerusakan sel dan juga menghambat proses regenerasi pada organ tubuh tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!